Ya baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Sudah bergabung bersama kita Hadar Nafis Gumai, komisioner atau anggota Komisi Pemilihan Umum. Pak Hadar, terima kasih bergabung bersama kita. 2015-2016 nih kira-kira pemilihan serentak. Ya, jadi kami sejak Perpu itu dikeluarkan sebetulnya kami sudah langsung meresponnya karena itu kewajiban kami mengikuti aturan yang ada. Jadi kami sudah mulai menyusun peraturan-peraturan, ada sejumlah 10 peraturan KPU yang harus dibuat. Pada dasarnya hampir 10 draft itu sudah selesai, tapi baru 3 yang kami bahas dengan pihak luar, ya, dan bahkan 3 ini sudah dikonsultasikan dengan DPR sebetulnya. Nah, jadi dari segi aturan sebetulnya kami sudah siap. Kemudian dari segi penyelenggara dengan aparat di daerah, kami sudah beberapa kali juga melakukan kegiatan konsolidasi dan memberikan pengarahan-pengarahan. Bahkan 3 draft pertama itu juga sudah kami berikan kepada mereka dan mereka juga sudah mulai sebarkan dengan catatan ini belum ditetapkan. Nah, jadi saya kira dari segi penyelenggara kami itu sebetulnya sudah siap kami laksanakan. Baik tahun ini ya, yang kami sudah susun berdasarkan Perpu yaitu di bulan Desember tanggal 16 atau di tahun berikutnya. Tentu dengan tahun berikutnya kami akan punya waktu lebih panjang lagi. Kita semua punya waktu lebih panjang lagi. Nah, tapi sekali lagi tidak tepat kalau dikarenakan kami yang tidak siap untuk menyelenggarakan ini. Jadi mau sekarang atau tahun depan KPU mah siap-siap saja ya. Tapi situasinya kalau ini seperti sekarang, kami diminta untuk menunggu. Jangan dulu ditetapkan peraturan, misalnya begitu kan? Berarti oke, kami akan tunggu. Nah, kalau sudah ditunggu, boleh nggak kami menetapkan langsung tahapan itu dimulai? Nah, ini kan juga jadi pertanyaan. Nanti akan ada yang meminta, enggak, sosialisasikan dulu. Nah, begitu kan? Ini menyangkut tahapan-tahapan kan? Betul. Jadi satu pun tahapan pelaksanaan belum bisa kami laksanakan karena peraturan belum ada yang kami tetapkan. Jadi terus saja kami melakukan namanya tahapan persiapan. Artinya secara paralel upaya persiapan tetap dilakukan sambil menunggu. Betul. Kami tidak berhenti. Sekali lagi sejak Perpu dikeluarkan dan kemarin kami sudah siap untuk langsung, tetapi kemudian di rapat dengar pendapat setelah mereka memutuskan, DPR ini memutuskan Perpu ini diterima dan akan dilakukan perubahan, itu disepakati untuk tidak dilanjutkan dulu. Kami menunggu karena ada sejumlah perubahan yang akan dilakukan. Ya, ini terkait dengan adanya keinginan penyempurnaan dari Panja di DPR. Betul. Tapi Pak Hadar, kalaupun pemerintah ngotot untuk tahun 2015 sekarang ini, dari perspektif teknis penyelenggaraan, apa yang menjadi kendala utama sebenarnya? Saya kira yang paling utama adalah anggaran. Kemudian yang kedua tentu merubah set yang sudah kami persiapkan ke Desember. Nah, jadi, tetapi kami menunggulah. Yang bisa dibuat tahun ini itu artinya tahapan-tahapan ini kan menjadi pendek. Betul. Pendeknya tuh yang mana gitu. Nah, jadi ini juga menjadi pertanyaan untuk kami. Kalau ada perbedaan, kalau pendeknya sesuatu yang selama ini belum pernah kami lakukan, katakanlah itu uji publik. Saya kira tidak akan mengganggu terlalu banyak untuk kami. Jadi silakan dipotong yang mana. Apakah kita mau kembalikan seperti pola selama ini, di mana tahapan pilkada itu 6 bulan sebelum pemungutan suara dan 2 bulan sesudahnya. Apakah demikian? Nah, kalau memang mau dilakukan dan betul tanggal 17 atau 18 ini ditetapkan, maka kami butuh lagi waktu kira-kira 1 sampai 2 bulan untuk penyesuaian peraturan-peraturan ini. Kan peraturan ini baru draft. 1 bulan dari tanggal 17 kalau jadi ya. Betul. Nah, itu kan draft yang baru sesuai dengan model perpunya, model undang-undangnya. Tetapi setelah dirubah, itu kan harus kami rubah lagi sejumlah aturan itu. Dan kalau kami rubah, itu ada konsultasi, baru 3, belum 7 lagi harus dikonsultasikan. Nah, siap nggak DPR juga untuk bersama-sama kita selesaikan dalam 1 sampai 2 bulan. Kemudian begitu dia udah diketok, tahapan dimulai, mau nggak
para peserta ini langsung mulai, atau mereka katakan butuh 1-2 bulan sosialisasi dulu gitu. Nah berarti sudah berapa bulan kepakainya? Lebih banyak waktu lempar bolanya aja ya. Tapi katanya DPR siap di 17 yang tahap awal ini penyempurnaannya bisa nih. Kalau memang siap, kami siap. Nah, seperti yang sudah kami siapkan sejak Perpu keluar sebetulnya. Nah, tapi Pak Hadar, sebenarnya ketika Desember nanti harus ada pemilu serentak, pilkada serentak, apakah yang dikorbankan dalam tanda petik itu adalah durasi dari tahap-tahap itu atau membuang 1-2 item dari tahapan? Kalau dilihat dari durasi, sebetulnya itu sudah pas. Bahkan ada satu durasi di dalam Perpu atau undang-undang ini, sekarang undang-undang ya, itu yang kurang, yaitu saat penyerahan dokumen dukungan untuk calon perseorangan hanya disediakan 21 hari. 21 hari tidak mungkin kurang. Setelah kami hitung, dan ini juga lebih pendek dari yang pilkada sebelumnya. Kami butuh 30 hari. Hanya di wilayah itulah yang kami butuh untuk diperpanjang. Kalau uji publik, kami merasa itu sangat terlalu panjang. Kalau mau dipendekkan atau mau dibuang, dikompensasikan waktu uji publik ke bisa, kalau mereka mau buang atau apa, jadi potong aja, silakan. Tapi kami tidak mau berpandangan tentang uji publik pantas dipotong atau tidak, ya tidak perlu kami dan tidak tepat kami berkomentar di sana. Silakan, dan itu bisa kami jalankan. Tapi kemudian sekarang mengenai anggaran, tidak mungkin pilkada ini dijalankan tanpa anggaran atau anggaran yang cukup. Nah ini ada beberapa daerah yang masih belum mengalokasi anggaran untuk yang tahun 2015 ini. Itu walaupun itu sangat minim, hanya 3 daerah. Tetapi yang lain itu juga masih banyak yang jumlahnya masih belum cukup. Jauh dari apa yang kami mintakan. Anggaran cukup pun akan banyak persoalan yang muncul gitu kan. Saya kira itu kekhawatiran juga. Nah ini Mas Didi tadi Anda mengatakan kalau 2016 Juni itu layak lah ya waktu pelaksanaan. Tapi KPU siap-siap saja kok sebenarnya kalau memang tahun ini dilaksanakan. Iya betul siap. Tapi dengan catatan ada kepastian bahwa revisi Undang-Undang Nomor 115 itu membuat durasi 10 bulan sebelum pemungutan suara menjadi 6 bulan. Selesai kok minggu depan, tenang aja. Kalau itu ada kepastian itu sih menurut saya KPU sudah bisa memulainya karena dengan kepastian seperti itu kan tahapan mulai Juni. Kalau dihitung mundur, KPU punya waktu 2-3 bulan untuk membuat 3-4 bulan untuk membuat dan mensosialisasikan peraturan. Itu kalau memang pada saat 17 Februari tadi diketuk dan dipastikan tahapannya 6 bulan sebelum pemungutan suara. Tetapi kalau tidak, ya katakanlah pertama kalau misalnya tahapannya nggak berubah itu jelas nggak mungkin, nggak mungkin. Apalagi memenuhi permintaan Presiden Jokowi itu September itu jelas nggak mungkin. Bahkan ketika dipotong 6 bulan pun itu nggak mungkin karena tahapan harus mulai Februari ini. Gitu. Tapi sebentar, saya tidak tahu kenapa Presiden memilih September kalau memang harus dilaksanakan. Ya saya nggak tahu persis, tapi menurut ini analisa dan dugaan. Kalau zaman Pak SBY saya ngerti, kalau tahun Pak SBY bulan September. Ya karena menurut saya sih Menteri Dalam Negeri tidak memberi masukan yang tepat pas buat Presiden sehingga sampai mengeluarkan pernyataan seperti itu. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua memang Menteri Dalam Negeri sebagai orang PDIP mungkin sadar persis bahwa makin cepat itu makin bagus baik buat untuk PDI Perjuangan. PDI Perjuangan dan teman-temannya. Artinya ini momentum ya? Ya momentum karena kan banyak orang percaya bahwa kemenangan di pemilu legislatif dan pemilu presiden itu akan berpengaruh positif terhadap perolehan suara calon-calon yang didukung. Apalagi diamini oleh KPU, mau kapan saja sudah ready gitu kan. Tapi kalau Pak Hadar bilang tahun depan aja, wah ini kayaknya Pak Cahyokumolo akan bilang nggak mensupport. Saya kira KPU memang nggak memperhitungkan soal itu siapapun yang menang, siapapun yang kalah, yang penting prosesnya kan jalan. Tapi menurut kami yang paling ideal itu memang Juni. Coba Anda bayangkan, pilkada bulan Desember, banjir di mana-mana, tanah longsor di mana-mana, di laut udara nggak enak, di gunung kekacauan cuaca tinggi, jadi distribusi logistik juga terancam. Makanya itu nggak logis sebetulnya, nggak masuk akal kalau pilkada itu dipaksakan bulan Desember. Bahkan bulan Februari pun kita tahu di Jakarta ini banjir besar selalu terjadi bulan Februari. Ini soal logistik ya, distribusinya. Ini kan nggak ada ketidaksadaran dia membuat undang-undang bahwa ada hal-hal yang sifatnya alamiah yang memang harus mau nggak. Tapi itu sudah mengemuka kan sebenarnya soal betul. Jadi kami sempat
juga diminta masukan. Tentu kami selama ini tidak akan berikan sebelum diminta. Nah, terkait dengan ini kami pun berpandangan sebaiknya tidak dilakukan di bulan-bulan di mana kita musim hujan. Selain tadi adalah masalah alamnya, tetapi juga biaya logistik diperkirakan atau selama ini juga akan lebih besar. Karena kalau daerah-daerah yang hujan dan ada gelombang tinggi, itu akhirnya kita akan tertunda, atau kalau toh kita mau tepat waktu, kita harus menggunakan transportasi di luar jadwal yang kita harus menyewa dan artinya kos lagi kan? Akhirnya menjadi sangat bertambah. Baik, soal itu kita akan perdalam di segmen berikutnya. Pak Haddad, kita break dulu. Pemirsa tetap bersama kami lanjutkan sesaat lagi.